Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gelvian Saputra dengan NIM 20042104 akan mempresentasikan materi perkuliahan pertemuan ketiga itu tentang teori pembangunan. Baik, langsung saja itu teori pembangunan. Pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang melibatkan berbagai perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial, tingkah laku sosial, dan institusi sosial. Di samping akselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan ketimpangan pendapatan, serta pemberantasan kemiskinan. Maka tujuan dari pembangunan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan secara umum diartikan sebagai suatu usaha untuk memajukan, mensejahterakan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan seringkali diarahkan pada pertumbuhan di bidang ekonomi atau kemajuan material. Teori pembangunan yang pertama itu teori modernisasi. Teori modernisasi berkembang pasca Perang Dunia Kedua itu pada saat Amerika terancam kehilangan lawan dagang sehingga terjadi kejenuhan pasar dalam negeri. Amerika melibatkan diri membantu negara-negara Eropa yang porak-poranda seusai perang. Perlahan Eropa mulai bangkit dari keterpurukannya. Keterlibatan ini ternyata bukan saja mampu menolong negara-negara Eropa, tetapi ternyata justru memberikan banyak keuntungan yang lebih bagi Amerika. Keberhasilan pembangunan yang diterapkan pada negara-negara di Eropa ini memberikan pemikiran lanjut untuk melakukan ekspansi pasar ke negara-negara dunia ketiga, sekaligus memberikan bantuan untuk pembangunannya. Kenyataannya, keberhasilan yang pernah diterapkan di Eropa ternyata banyak mengalami kegagalan di negara-negara dunia ketiga. Penjelasan tentang kegagalan ini memberikan inspirasi terhadap sejana-sejana sosial Amerika yang kemudian dikelompokkan dalam satu teori besar yang dikenal sebagai teori modernisasi. Berikut ini asumsi dasar dari teori modernisasi itu yang pertama berangkat dari dua kutub dikotomis antara masyarakat modern dan masyarakat tradisional. Masyarakat modern diidentikan dengan masyarakat negara-negara maju dan masyarakat tradisional diidentikan dengan negara-negara berkembang. Berangkat dari modernisasi tersebut, maka negara-negara maju memberikan peran sangat dominan dan dianggap positif, menularkan nilai-nilai modern di samping memberikan bantuan modal dan teknologi. Teori modernisasi menekankan bahwa tekanan kegagalan pembangunan bukan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal melainkan internal. Yang ketiga itu resep pembangunan yang ditawarkan bisa berlaku untuk siapa, kapan, dan di mana saja. Yang kedua itu teori dependensi. Teori dependensi atau teori ketergantungan lebih menitik beratkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara dunia ketiga. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa teori dependensi mewakili suara negara-negara pinggiran untuk menantang hegemoni ekonomi, politik, budaya, dan intelektual dari negara maju. Munculnya teori dependensi lebih merupakan kritik terhadap arus pemikiran utama persoalan pembangunan yang didominasi oleh teori modernisasi. Teori dependensi lahir karena teori modernisasi ternyata mempunyai banyak kelemahan sehingga timbul sebuah alternatif teori yang merupakan antitesis dari teori modernisasi. Kegagalan modernisasi membawa kemajuan bagi negara dunia ketiga dalam menumbuhkan sikap kritis beberapa ilmuwan sosial untuk memberikan suatu teori pembangunan yang baru, yang tentu saja mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan teori yang telah ada. Kritikan terhadap modernisasi yang dianggap sebagai musang berbulu domba dan cenderung sebagai bentuk kolonialisme baru semakin mencuat dengan gagalnya negara-negara Amerika Latin menjalankan modernisasinya. Keterbelakangan yang dialami oleh negara-negara berkembang yang telah secara intensif mendapat bantuan dari negara-negara maju menyebabkan ketidakpuasan terhadap asumsi-asumsi yang dikemukakan oleh teori modernisasi. Keadaan ini menimbulkan reaksi keras dari para pemerhati masalah-masalah sosial yang kemudian mendorong timbulnya teori dependensi. Teori ini menyatakan bahwa karena sentuhan modernisasi itulah negara-negara dunia ketiga kemudian mengalami kemunduran. Asumsi dasar dari teori dependensi mencakup itu yang pertama, keadaan ketergantungan dilihat sebagai suatu gejala yang sangat umum, berlaku bagi seluruh negara dunia ketiga.
Kedua itu ketergantungan dilihat sebagai kondisi yang diakibatkan oleh faktor luar. Tiga, permasalahan ketergantungan lebih dilihat sebagai masalah ekonomi yang terjadi akibat mengalirnya surplus ekonomi dari dunia ketiga ke negara maju. Empat, situasi ketergantungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses polarisasi regional ekonomi global. Dan yang kelima, keadaan ketergantungan dilihatnya sebagai suatu hal yang mutlak bertolak belakang dengan pembangunan. Yang ketiga itu teori sistem atau Immanuel Wallerstein. Teori ini memiliki pandangan bahwa dunia merupakan sebuah sistem yang sangat kuat, yang mencakup seluruh negara di dunia, yaitu sistem kapitalisme. Di dalam teori ini, adanya bentuk hubungan negara dalam sistem dunia yang terbagi dalam tiga bentuk negara, yaitu negara sentral, negara semi-pinggiran, dan negara pinggiran. Ketiga bentuk negara tersebut terlibat dalam hubungan yang harmonis secara ekonomis dan kesemuanya memiliki tujuan untuk menuju pada bentuk negara sentral yang mapan secara ekonomi. Perubahan status negara pinggiran menuju negara semi-pinggiran ditentukan oleh keberhasilan negara pinggiran dalam melaksanakan salah satu strategi pembangunan, yaitu strategi menangkap dan memanfaatkan peluang. Strategi promosi dengan undangan dan strategi berdiri di atas kaki sendiri. Sedangkan upaya negara semi-pinggiran menuju negara sentral bergantung pada kemampuan negara semi-pinggiran dalam melakukan perluasan pasar serta pengenalan teknologi modern. Selain itu juga memiliki kemampuan untuk bersaing di pasar internasional melalui barang, harga, dan kualitas. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.